Berikut ini beberapa settingan wajib HP baru Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini. Kalau kalian yang mungkin ingin setup yang umum saja. Pertama, saya biasanya akan mengurutkan ikon yang sering saya buka dari panel seperti ini ketika di swipe. Pusat kontrolnya ini kan ada menampilkan 6. Jadi saya akan atur di icon 3 titik, pilih Edit Ubin. Nah, saya akan menggunakan fitur yang di sini. Misalnya saya suka menggunakan bola asisten dan mematikan, saya tambahkan. Terus kalau saya sering menggunakan icon tersebut, saya akan mengurutkan ke paling atas, ke 5 icon yang paling sering muncul. Nah, kalau sudah selesai kalian kembali. Nah, bisa kalian kalau kita swipe itu kan dia ada 5 icon yang sering kita pakai. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan menghapus dan menambah widget. Biasanya kan saya tidak suka widget pencarian, jadi saya tekan lama pilih hapus widget, lalu saya tambahkan widget baru dengan cara usap 2 jari ke dalam, pilih widget yang ini untuk menambah widget yang lain di sini, entah itu jam dan lain-lain, supaya tampilannya itu enak dilihat. Kemudian saya akan mengatur tampilan ini. Saya akan mengubah ke laci karena saya tidak suka yang bersih ada menu swipe ke atas. Caranya swipe ke dalam dengan 2 jari, pilih lainnya. Nah, ini ada mode layar awal, ada mode standar, ada mode laci. Jadi kalau kalian tidak suka mode standar, pakai mode laci juga bisa. Kemudian saya akan aktifkan ya ini pengisian icon otomatis. Jadi setiap kita download aplikasi, dia ngisi otomatis di tempat yang kosong. Kemudian saya aktifkan ketuk 2 kali juga supaya kita bisa membangunkan layar. Di sini juga ada ketuk 2 kali untuk membangun atau mematikan layar, dia ada 2. Kemudian saya akan menampilkan informasi RAM di sini di pengelola tugas terbaru atau di recent up, supaya saya bisa melihat RAM yang ada di sini. Nah, ditutup semua itu kan di bawahnya ada bacaan RAM. Jadi seperti itu. Selanjutnya, biasanya kan kalau HP baru dia banyak sekali aplikasi bawaan. Jadi kalau saya memang tidak pakai, saya akan hapus. Misalnya, saya tidak pakai yang ini, Google One, tekan lama, pilih hapus. Atau kalau tidak bisa dihapus, kalian bisa tekan lama, pilih icon i yang dalam lingkaran ini atau info aplikasi. Saya akan bongkar, atau kalau tidak bisa dinonaktifkan saja, seperti ini. Misalnya, pilih info aplikasi, nah ada opsi nonaktif, yang ini. Pilih nonaktifkan. Kemudian saya akan mengatur di bagian ini, pengaturan, buka pengaturan. Pertama yang saya atur yaitu ukuran huruf. Biasanya kan kalau bawaan itu terlalu kecil. Pilih yang ini, ada menu yang namanya wallpaper dan gaya. Nah, kalian bisa atur seperti AOD, kemudian tema, wallpaper, dan saya akan langsung ke bagian ini, font. Nah, kita bisa mengatur ukuran huruf sesuai dengan kenyamanan kalian pada saat menggunakan HP. Kemudian saya akan mengatur di sini di bagian ini ada yang namanya layar dan kecerahan. Nah, yang ini ada kecerahan otomatis. Kalau kalian ingin mengaktifkan kecerahan otomatis, kemudian kalian bisa mengatur layar otomatisnya. Biasanya kan kalau HP baru itu 30 detik. Jadi saya biasa menggunakan 1 menit. Ini gara-gara untuk tutorial, jadi saya set 2 menit. Kemudian kalian bisa atur tingkat penyegarannya. Kalau kalian ingin lebih hemat baterai, di standar saja. Kalau ingin lebih tinggi, yaitu pilih yang tinggi tadi. Selanjutnya saya akan matikan getar di bagian suara dan getar. Biasanya kan kalau kita tekan tombol back, kemudian keyboard, itu ada getar. Kalian bisa pilih haptik dan nada ini. Nah, haptik system ini saya biasa matikan. Kemudian suara sentuhan, itu saya matikan juga. Tapi kenyamanan orang beda-beda, jadi kalian bisa atur di sini. Kemudian nadanya bisa kalian atur di sini kalau ingin kalian custom nada masing-masing. Kemudian lanjut ke notifikasi dan bilas status. Kalian bisa lihat di bagian bilas status ini. Nah, saya biasanya mengaktifkan ini gaya baterai, menampilkan presentasi baterai, dan menampilkan kecepatan jaringan. Selanjutnya kalian bisa atur notifikasi juga di sini untuk layar kunci, apakah aplikasi apa saja ingin kalian tampil dan kalian sembunyikan. Tapi ini agak lama untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan masuk ke aplikasi. Saya akan setting aplikasi default di sini. Nah, misalnya kita tidak suka pakai browser bawaan Oppo yang internet ini, saya ubah ke Chrome karena saya kebiasaan
menggunakan Chrome. Begitu juga untuk aplikasi lain silakan diatur. Selanjutnya kalau kalian HP baru, jangan lupa di kata sandi dan keamanan ini menambah yang namanya kunci layar. Kemudian tambahkan juga sidik jari. Kalau yang ini kata sandi layar kunci atau kunci layar sama saja. Kemudian kalau kalian suka pakai brankas pribadi menyembunyikan foto video, langsung ke privasi. Nah, di sini ada brankas pribadi, silahkan diaktifkan. Ada juga menu kunci dan sembunyikan aplikasi. Kemudian lanjut ke bagian pengaturan baterai. Kalau kalian yang mungkin ngecas malam hari, ini cocok kalian aktifkan. Ada menu pengisian daya malam hari yang optimal. Jadi dia mengisi sangat lambat sehingga baterai kita aman. Itu hanya berlaku ketika dia mendeteksi kita lagi tidur. Kemudian lanjut ke fitur khusus. Kalau kalian ingin pakai beberapa menu di sini, misalnya layar belah dengan 3 jari, aktifkan. Kemudian bilah samping cerdas seperti ini, bisa kalian aktifkan kalau butuh. Selanjutnya kalian bisa atur tombol navigasi di bagian pengaturan tambahan. Nah, kalian pilih navigasi sistem mau kalian aktifkan atau tidak. Biasanya ada orang yang suka pakai gestur atau full screen, ada juga pakai tombol dan bisa mengalihkan atau mengganti posisi tombol back-nya. Jadi silakan diatur saja. Kemudian ada menu ini, keyboard dan metode input. Jadi biasanya kan kalau HP baru keyboardnya itu belum disetting. Di sini saya pakai Google Keyboard, ada kelola papan ketik dan kalian bisa pilih di sini. Nah, kalian bisa atur temanya, kemudian kalian bisa tampilkan baris angka, kemudian ketinggian keyboard. Kemudian ada tema, koreksi teks. Nah, ini ada saran kata berikutnya, saya biasanya tidak pakai. Kemudian koreksi otomatis saya matikan juga, supaya tidak sering typo. Kemudian ada periksa ejaan, saya matikan juga. Dan lain-lain ini bisa kalian aktifkan seperti clipboard, supaya setiap kita screenshot ataupun copy teks akan bisa kita lihat di clipboardnya atau di keyboardnya. Kemudian ada menu bola bantuan atau bola asisten, bisa kalian aktifkan kalau kalian memang sering pakai bola asisten seperti ini. Dan terakhir saya akan setting tombol matikan daya supaya tidak muncul Google. Tombol daya, pilih daya, tekan dan tahan tombol daya. Nah, biasanya di sini setiap kita tekan tombol power dia muncul Google. Jadi saya pilih tombol menu ini. Jadi kita tekan satu kali saja itu sudah muncul matikan daya. Jadi seperti itu kalau kalian ingin setting HP baru. Kemudian untuk keyboard ini silahkan kalian atur di bagian ini. Nah, ini kan kalau kalian suka pakai clipboard, kalian tekan lama gulir ke atas. Nanti yang tidak kalian pakai kalian gulir ke bawah atau kalian sembunyikan. Di sini cukup banyak beberapa menu yang bisa kita atur, misalnya pengeditan teks, ada juga terjemahan. Nah, seperti ini. Silakan di custom saja.